Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010 2070, Program Studi Teknologi Informasi Kelas Desain Analisis Algoritma A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pseudocode. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan ABC merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi langsung saja. Untuk judulnya itu adalah algoritma siku-siku dengan parameter ABC. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah sisi ABC itu merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Kemudian untuk inputnya itu ada tiga, yaitu variabel A, B, C, dan C dengan tipe data integer. Kemudian outputnya sendiri adalah jika X sama dengan Y, maka merupakan segitiga siku-siku. Kemudian jika X tidak sama dengan Y, maka bukan segitiga siku-siku. Jadi langsung saja untuk badan algoritmanya itu seperti berikut. Untuk variabel X-nya itu sama dengan A dikali A ditambah B dikali B. Kemudian untuk variabel Y-nya itu sama dengan C dikali C. Nah, jika X sama dengan Y, maka kita print merupakan segitiga siku-siku. Kemudian jika else, kita print bukan segitiga siku-siku. Selanjutnya untuk soal yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi langsung saja untuk judulnya sendiri adalah algoritma selisih minimal maksimal dengan variabelnya itu diambil dari array. Tujuannya adalah untuk mencari array, mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Inputnya sendiri itu adalah variabel A yang berisikan data list nilai, kemudian outputnya itu ada nilai maksimalnya, nilai minimalnya, dan selisih dari nilai maksimal dan minimal dari array tersebut. Jadi untuk badan algoritmanya itu seperti berikut. Untuk variabel A-nya itu di sini saya ambil sebuah list dengan isinya itu ada 3, 20, 100, min 35, dan 50. Kemudian untuk variabel B-nya itu perhitungan dari nilai maksimal, selisih dari nilai maksimal dan minimal dari variabel A. Jadi terus kemudian kita print saja nilai maksimal dan minimalnya. Setelah itu kita print nilai selisih dari maksimal dan selisih dari maksimal dan minimal dari array tersebut. Kemudian langsung saja untuk algoritma yang ketiga tentang algoritma Max-Selman. Jadi soalnya itu adalah tracelah isi variabel dari algoritma Max-Selman dengan input array A dengan isi 2, 3, 1, 7, 8. Kemudian jelaskan apa yang dicari oleh algoritma Max-Selman-nya. Jadi, sebentar. Jadi, untuk yang nomor 3-nya itu, pertama kan kita langsung eksekusi nilai baris ke satunya. Nah, untuk nilai array-nya itu sama dari awal sampai akhir, dan dimulai dari indeks ke 0, di mana nilai dari indeks ke 0-nya itu adalah 2, dan maksimalnya itu adalah 2. Kemudian lanjut kita eksekusi baris keduanya, di mana indeksnya itu dari indeks ke 1, dan nilai dari indeks ke satunya adalah 3, dan maksimalnya adalah 2. Kemudian kita eksekusi baris ketiganya, lanjut ke baris ketiganya, itu tetap dari indeks ke 1 dengan value-nya itu adalah 3, dan maksimalnya masih tetap 2. Kemudian kita eksekusi baris keempat. Nah, untuk baris keempat ini dari indeks ke satunya itu dari indeks ke 1 dengan value 3 itu maksimalnya 3. Kenapa 3? Karena di sini itu pernyataannya adalah jika nilai indeksnya itu lebih besar daripada maksimal, maka maksimalnya itu sama dengan nilai indeks tersebut. Jadi karena di sini tadi nilai indeks ke satunya itu 3 dan maksimalnya itu 2, dan berarti artinya nilai indeks ini itu lebih besar daripada maksimalnya, maka nilai maksimal ini sama dengan nilai indeks ke 1, sama dengan 3. Kemudian kita return maksimalnya kembali ke baris kedua.
Nah, untuk baris kedua dari indeks kedua dengan value-nya itu sama dengan 1, dan max file-nya masih tetap 3. Kemudian kita eksekusi lanjut ke baris ketiganya dengan dari indeks kedua dengan value-nya itu sama dengan 1 dan max file-nya masih tetap 3. Kita lanjut eksekusi baris keempat. Dari indeks keduanya dengan value-nya itu sama dengan 1 dan max file-nya itu tetap sama dengan 3. Mengapa tetap sama dengan 3? Karena itu tadi, karena tidak memenuhi syarat di mana AI-nya itu lebih besar dari max file-nya. Jadi tetap 3. Kemudian kita return max file-nya, kita kembali ke baris 2 dari indeks ketiga dengan value-nya itu adalah 7 dan max file-nya masih tetap 3. Kemudian kita lanjut baris ketiga dari indeks ketiga dengan value-nya itu adalah 7 dan max file-nya masih tetap 3. Kemudian lanjut kita eksekusi baris keempatnya dari indeks ketiga dengan value-nya itu adalah 7 dan max file-nya 7. Sama seperti alasannya seperti di atas tadi. Kemudian kita return kembali ke baris kedua dari indeks dari indeks keempat di mana value-nya itu adalah 8 dan max file-nya masih tetap 7. Kemudian kita lanjut baris ketiga, eksekusi baris ketiga dari indeks keempat dengan value-nya itu adalah 8 dan max file-nya adalah 7. Kemudian kita eksekusi baris keempatnya itu merupakan dari indeks keempat di mana value-nya adalah 8 dan max file-nya masih tetap 8. Max file-nya naik ke 8 karena pada baris ketiga memenuhi syarat. Kemudian untuk baris yang terakhir karena listnya udah habis, jadi pada indeks keempat ini nilainya dari value ke 8 max file-nya adalah 8. Nah, jadi yang dicari oleh algoritma Max-Kalman ini adalah nilai terbesar dari array A. Dan nilai terbesarnya adalah 8. Kemudian lanjut untuk algoritma Enigma. Jadi yang diperintahkan dari algoritma Enigma ini adalah tracelah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Dan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma tersebut. Jadi pertama kita eksekusi baris ke-1-nya, di mana I sama dengan 0, I-nya itu sama dengan 0, dan J-nya masih belum diketahui, jadi AI-nya juga belum diketahui, IJ-nya juga belum diketahui, AJI-nya juga belum diketahui. Dan kemudian kita lanjut eksekusi baris keduanya, di mana I-nya itu sudah diketahui sama dengan 0, dan J-nya itu sama dengan I plus 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan AIJ-nya itu masih 0, dan AJI-nya itu masih 0. Kemudian lanjut kita eksekusi baris ketiganya, di mana I-nya itu sama dengan 0, dan J-nya itu sama dengan 1, dan AIJ-nya itu 6, dan AJI-nya itu 1. Kenapa IJ-nya itu 6 dan AJI-nya itu 1? Karena dilihat dari ini, matriks ini. AIJ, I-nya itu kan sama dengan 0 dan J-nya itu sama dengan 1. Berada di bagian yang horizontal. Jadi berada pada posisi 6. Kemudian untuk AJI-nya itu untuk yang vertikal itu J-nya kan sama dengan 1. Kemudian J-nya itu sama dengan 1 dan I-nya itu sama dengan 0, jadi berada pada posisi keempat ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita eksekusi baris keempatnya, di mana I-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 1, dan AIJ-nya sama dengan 6, dan AJI-nya sama dengan 4. Dan di sini diketahui bahwa jika AIJ-nya itu tidak sama dengan AJI-nya, maka kita return false dan berhenti. Nah,
Jadi diketahui dari tujuan algoritma Enigma ini adalah mencari apakah sebuah array yang diinputkan tersebut merupakan sebuah matriks diagonal atau bukan. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.